Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rohid Muslim Story yang dimuliakan Allah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya sumur tentunya penuh dengan air. Dan air adalah sumber penghidupan bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Siapapun, manusia, hewan, ataupun tumbuhan tidak akan bisa hidup tanpa adanya air. Namun di pembahasan kali ini, sumur yang akan kita kaji adalah sebuah sumur kematian. Sebuah tempat yang amat sangat mengerikan, yang konon katanya sebagai tempat bersarangnya jin dan setan. Lokasi sumur ini berada di Hadramaut, negeri Yaman, dan sumur ini bernama Sumur Barhut. Akan tetapi ada hadis Nabi yang mengatakan sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari banyak penyakit. Sementara itu, seburuk-buruknya air adalah air yang terdapat di dalam sumur Barhut yang terletak di Hadramaut. Seperti kumpulan belalang yang di paginya sumur itu ada airnya, namun ketika petang, sumur itu mengering tanpa ada bekas basah air di dalamnya. Letak dari sumur ini terdapat di sebuah lembah di daerah Hadramaut. Lokasinya berdekatan dengan kuburan Nabi Hud alaihissalam yang berada di Bukit Hud. Jika ditempuh dengan perjalanan, maka kira-kira sekiranya 2 jam dari kota Tarim yang lokasinya berbatasan dengan Yaman Selatan. Dahulu ada orang peneliti yang mengukur sumur Barhut ini. Jadi didapatkannya di sana sumur ini memiliki diameter 100 meter dan memiliki kedalaman 250 meter. Yang pastinya ini adalah sumur yang luar biasa dalamnya. Karena sumur tradisional di Indonesia saja pada umumnya hanya memiliki kedalaman rata-rata 10 meter saja. Pada dasarnya sumur ini memiliki air yang rasanya manis. Namun, air itu berwarna hitam pekat dan berbau sangat busuk. Namun di bagian dinding-dinding sumur itu ditumbuhi rerumputan yang rimbun dan juga terdapat beberapa pohon juga di sana. Pintas kita bisa lihat ada beberapa hewan seperti burung merpati, ular, dan sebagainya di dinding tersebut. Sehingga ketika di malam hari, sumur ini mengeluarkan suara-suara yang sangat aneh, yang membuat warga yang tinggal tak jauh dari sumur tersebut merasakan ketakutan. Jadi di sini ada sebuah cerita mengenai sumur Barhut ini yang membuat sumur ini menjadi terkenal di sekitaran Yaman. Singkat cerita, konon sumur ini adalah tempat arwah orang-orang kafir bersemayam. Sejarah terbentuknya sumur Barhut ini ada 2 cerita. Yang pertama, sumur Barhut ini sengaja digali atau dibuat oleh bangsa jin atas perintah dari raja mereka, yang difungsikan untuk memenjarakan kaum jin yang membangkang kepada rajanya. Jadi sumur ini dipenuhi jin-jin pembangkang atau bisa dibilang jin bangor pada sebuah kerajaan jin tersebut. Dan yang kedua, dahulu kala di negeri Yaman ini ada kerajaan, namanya Himyar. Nah, Himyar ini memiliki seorang raja yang sangat kaya, dan ia sangat khawatir kalau suatu hari nanti ketika ia meninggal, hartanya akan diambil oleh orang lain. Kemudian si raja ini berkomunikasi dengan bangsa jin, sehingga ditemukanlah keputusan untuk menggali sebuah sumur yang digunakan untuk menyembunyikan harta-harta si raja ini. Dan pada suatu hari, si raja pun meninggal dunia dengan meninggalkan harta-harta di sumur ini. Dan pada akhirnya, sumur itu pun menjadi tempat tinggal para jin karena sudah lama tak digunakan. Sehingga orang-orang menyebut dengan sumur Barhut, atau dalam bahasa Himyar yang artinya negeri para jin. Jadi kesimpulannya, dari 2 kisah tadi tidak bisa diketahui mana yang fakta atau mana yang fiktif. Semua kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari kedua cerita itu muncullah kisah-kisah lainnya yang berkembang di masyarakat sekitaran Yaman. Sehingga sampailah cerita itu pada orang-orang di luar Yaman itu sendiri. Dan pada akhirnya akan saya ceritakan di momen kali ini. Jadi ceritanya begini sobat-sobat.
Dahulu kala ada serombongan musafir yang sedang melintasi wilayah yang tak jauh dari sumur Barhut ini. Kala itu, para musafir ini kelelahan dan kehabisan bekal untuk perjalanannya. Kemudian mereka beristirahat di lokasi tersebut. Karena mereka kehausan, mereka pada akhirnya mencari air untuk minum. Tatkala mereka sedang mencari air, sampailah mereka di sumur Barhut tadi. Karena mereka melihat sumur itu sangat dalam, akhirnya mereka memutuskan salah seorang dari musafir ini turun ke bawah dengan menggunakan tali yang dipegang oleh teman-temannya dari atas sumur. Dan turunlah orang ini dengan membawa bejana untuk menampung air. Namun ketika ia sudah sampai di dalam sumur, ia langsung berteriak-teriak minta untuk ditarik ke atas. Dan tak lama dari itu, teman-temannya pun dengan cepat menarik tali tersebut ke atas. Kan tetapi, apa yang didapati oleh mereka ketika tali itu sudah sampai di atas? Rupanya yang terangkat hanyalah tinggal kepalanya saja. Badannya sudah tidak ada lagi. Kemudian ada cerita lain. Ada seorang ibu yang sedang bermain-main di sekitar sumur itu bersama dengan seorang anaknya. Kemudian si ibu akan pergi sejenak dan ia meninggalkan anaknya di sekitaran sumur tersebut. Namun ketika ia kembali, ia tidak menemukan anaknya lagi. Konon katanya, anak tersebut diculik oleh jin yang berada di dalam sumur itu. Dan anak itu dibawa oleh bangsa jin ke dalam sumur. Lalu cerita selanjutnya berasal dari Imam Suyuti radhiyallahu anhu, yang dikutip dari kitabnya, pada dahulu kala, ada seorang laki-laki yang tinggal di Mekah. Dia berasal dari Khurasan, dan anak laki-laki ini terkenal di seluruh penjuru Mekah sebagai orang baik. Kemudian banyak orang-orang yang menitipkan harta mereka kepada si anak laki-laki ini. Karena selain itu, ia juga amanah dan dapat dipercaya. Nah, pada suatu hari, ada seorang yang menitipkan seperti uang yang berjumlah 1.000 dinar. Yang kemudian kalau dirupiahkan itu akan sangat banyak sekali jumlahnya. Tatkala ketika orang yang minta dititipkan 1.000 dinar itu pergi, Allah mentakdirkan si anak laki-laki yang baik hati ini meninggal dunia. Tapi timbul masalah di sini, karena tidak ada seorang pun yang tahu di mana anak laki-laki ini menyembunyikan peti yang berisi uang 1.000 dinar itu. Pada suatu hari, orang ini ingin mengambil uangnya yang 1.000 dinar tadi. Dan dia baru mengetahui bahwa si anak laki-laki yang baik hati ini telah meninggal dunia. Dan keluarganya pun tidak ada yang tahu di mana uang 1.000 dinar itu disimpannya. Maka kemudian orang ini pergi ke Masjidil Haram. Dan di sana dia bercerita kepada para ulama yang ada di Masjidil Haram tersebut perihal uang 1.000 dinarnya. Dan kemudian ulama tersebut mengatakan kepada si pria itu untuk pergi ke sumur Zam-Zam. Karena dipercaya bahwa arwah orang yang beriman setelah meninggal akan berada di sumur Zam-Zam. Akan tetapi, jikalau tidak ada jawaban di sumur Zam-Zam, maka pergilah engkau ke sumur Barhut yang ada di Hadramaut negeri Yaman. Karena diyakini orang-orang kafir akan berada di sumur Barhut ini. Untuk yang pertama, pria ini pergi ke sumur Zam-Zam. Maka di sepertiga malam, karena ia tahu bahwa si laki-laki yang ia titipi uang ini adalah orang yang sangat baik dan dipastikan arwahnya berada di sumur Zam-Zam. Tidak lama kemudian, ia berteriak memanggil-manggil nama si pria yang ia titipkan uang 1.000 dinar dari atas sumur itu. Ia pun keheran-heranan karena tak ada jawaban sama sekali dari dalam sumur Zam-Zam tersebut. Lantas keesokan harinya, ia bergegas pergi ke sumur Barhut yang berada di Hadramaut Yaman. Dan ketika waktu menunjukkan sepertiga malam, ia pun melakukan hal yang sama ketika di sumur Zam-Zam. Dari atas ia berteriak memanggil nama orang yang ia titipkan uang 1.000 dinarnya itu. Dan begitu terkejutnya pria ini. Karena ternyata ada arwah si pria baik hati itu yang menjawab teriakannya dari dalam sumur. Lantas si pria ini bertanya kepada si pria baik hati itu, "Bagaimana bisa kau berada di sumur ini? Sumur ini kan tempatnya orang-orang kafir, sedangkan kau adalah orang yang sangat baik." Lalu si arwah pun menjawab, "Dulu aku punya kerabat di negeri asalku di Khurasan. Akan tetapi, aku tak pernah sekalipun bersilaturahmi kepadanya.
sampai aku putuskan tali silaturahmi kepada kerabatku itu. Kemudian setelah aku meninggal, Allah mengazab diriku dengan meletakkan arwahku bersama orang-orang kafir di sumur ini. Kemudian si pria itu bertanya tentang uang 1000 dinarnya kepada arwah. Si laki-laki baik hati pun menjawab bahwa uangnya ada di samping rumahku. Kau gali saja tanah yang berada di sana, maka kau akan menemukan uangmu di dalam tanah. Kemudian si pria tersebut kembali ke Mekah, dan memang benar, ia menemukan uangnya terkubur di samping rumah laki-laki baik hati itu. Ada kisah lain yang menceritakan kisah ini. Dahulu ada seorang Yahudi yang memiliki anak seorang Muslim. Orang Yahudi ini terkenal baik di kampungnya, sehingga ada orang yang menitipkan uang dalam jumlah banyak kepadanya. Hingga suatu hari, si Yahudi ini meninggal dunia dan tak ada seorang pun yang tahu keberadaan uang tersebut, termasuk anaknya sendiri. Kemudian si pemilik uang itu bertanya kepada Syu'aib al-Jubai perihal solusi dari masalah tersebut. Syu'aib berkata, "Pergilah ke sumur Barhut dan kau tanya kepada si ruh si Yahudi ini, di mana uangmu ia simpan?" Lantas si pria tersebut ke sumur Barhut dan memanggil-manggil nama si Yahudi ini. Seraya bertanya, di mana uangnya disimpan? Si arwah Yahudi pun menjawab bahwa uangnya berada di bawah pintu rumahnya. Kau gali saja di situ, maka si pria itu pun menggali tempat itu. Dan didapatilah uang yang ia titipkan tersebut. Namun sobat-sobatku sekalian, mendengar semua cerita dari sumur Barhut ini masih dipertentangkan oleh para ulama tentang kebenarannya. Dan pendapat yang kuat pun mengatakan dua riwayat ini lemah. Sehingga bisa disimpulkan tidak ada satupun cerita mengenai sumur Barhut ini yang berupa fakta. Semuanya tersebar melalui orang-orang sekitaran Yaman. Sehingga sampai pada cerita di video kali ini, namun ada satu cerita yang benar mengenai sumur ini, yaitu berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa air terburuk adalah air sumur Barhut yang sudah kita ceritakan di awal tadi. Jadi itulah cerita tentang sumur Barhut di Hadramaut. Semoga kisah ini dapat memberikan kita semua pelajaran. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.